Oke, saya mulai aja ya. Bismillah. Jadi inilah kuliah online manajemen proyek ya. Kita akan bahas terkait definisi makna manajemen proyek. Ya. Kita akan melanjutkan materinya. Ya, siap-siap kita akan mendengarkan pemaparan dari saya terkait materi Menpro. Oke. Flashback terkait manajemen proyek, ini bukunya terkait dengan buku Information Technology Project Management 5 edition. Oke, ini udah pernah kita bahas. Oke, ini flashback aja. Jadi proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Gitu. Nah, kemudian proyek berakhir ketika tujuan tercapai atau proyek telah diakhiri. Proyek bisa besar ataupun kecil. Ini saya agak cepat karena ini sudah pernah kita bahas. Ya, contoh proyek ya kemarin juga telah dibahas contoh-contoh terkait proyek IT. Nah, atributnya kalau proyek itu punya tujuan dan bersifat sementara. Pokoknya itu ya, punya tujuan dan bersifat sementara. Kalau lebih permanen itu bukan proyek namanya ya. Seperti itu. Ini saya flashback. Oke, manajemen proyek dan program. Jadi manajemen proyek bekerja dengan sponsor proyek. Ya, jadi ada penyandang dana ataupun yang punya kebutuhan. Ya, biasanya yang modalkan, memberikan modal proyek tersebut, membiayai. Nah, manajemen proyek mengatur dan memogram sehingga bertindak sebagai pimpinan proyek. 3 batasan masih ingat, yaitu terkait lingkup, waktu, dan biaya. Ya, lingkupnya itu adalah sejauh mana gitu kan? Karena proyek itu kita bisa split. Proyek ini hanya sebatas fase pertama doang. Misalkan fase pertama terkait dengan pengembangan infrastrukturnya saja, belum sampai ke aplikasi. Ntar kedua baru si aplikasi dan seterusnya. Kemudian sisi waktu dan biaya. Jadi 3 ini menjadi parameter skop dari ataupun batasan dari sebuah proyek. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kemarin belum sampai sini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dimensi seperti ini. Dia ada 3 sudut pandang, scope goal, cost goal, dan time goal. Manajemen proyek yang berhasil berarti memenuhi ketiga sasaran, lingkup, waktu, dan biaya. Dan endingnya tentunya memuaskan sponsor proyek ya, ataupun yang memodali proyek. Ya, ini jadi saya pelan-pelan di sini karena ini sekali lagi kunci inti dari proyek ya, harus punya dimensi. Ketika kalian sedang melakukan proyek perkuliahan selama 4 tahun di Bani Saleh, tentunya ada time. Time-nya berapa? 4 tahun. Kalau nggak 4 tahun nanti ada biaya tambahan. Ya, yang waktu 4 tahun saja sudah punya estimasi biaya per semester berapa. Goalnya apa? Goalnya jadi sarjana S1 ya kan, komputer. Nah, dan ada ijazahnya, ada ininya, ada ilmunya juga. Nah, itulah batasan proyek karena sementara gitu. Nah, kalau kita gabungkan, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keahlian, dan alat bantu teknik pada aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Ya, ini dikutip dari A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Ya, jadi adanya penerapan pengetahuan, butuhnya knowledge. Jadi nggak tiba-tiba kalian jalan, tapi butuh knowledge, pengetahuan dulu, butuh ilmunya dulu. Ya, bahkan kan ilmu sama amal duluan mana? Ya kan? Ilmu dulu. Kalau ilmunya sudah tahu, baru kalian beramal. Kalau kalian amal dulu tanpa ilmu, bisa jadi sia-sia, ya kan? Ya, jadi tolak tuh amalnya, ya kan? Wah, nggak pakai ilmu, sholatnya langsung 5 rakaat gitu kan? Sholat apa tuh? Nah kan, nggak tahu juga. Nah kan, ditolak. Nah, jadi semua itu harus diawali dengan knowledge dulu. Ya, makanya awal Al-Quran ikro, baca dulu, tahu dulu, baru kalian beramal, action, kalian bertindak. Ya, seperti hal yang kemarin kalau saya ingat action research, bahwasanya kalian harus mindsetnya dulu tahu, baru mindsetnya terbentuk, baru action. Ya,
Ya, yang kedua adalah keahlian, skill. Ya, skill memanage. Dari sisi skill ada dua, soft skill dan hard skill. Soft skill itu adalah ilmu-ilmu yang terkait manajerial, waktu, time management, public speaking, ya. Itu soft skill. Seperti ini, proyek itu ilmu soft skill. Tapi kalau yang kalian sifatnya praktek, misalkan ngoding, kalian bikin jaringan, setting router, itulah ilmu hard skill. Ya, yang bisa dipraktekkan, ada alatnya, ada ininya. Tapi kalau soft skill, ilmu yang manajerial. Makanya ada perkuliahan teori itu lebih ke manajerial, lebih ke soft skill. Dan ada alat bantunya, tentunya kalian untuk mempercepat proses butuh alat bantu gitu. Tools itu digunakan untuk alat bantu aja. Kalaupun nggak ada ya bisa jalan. Jadi bukan kalian nggak ada software, jadi perusahaan nggak jalan ya, jalan-jalan aja gitu, pakai Excel atau pakai apa ya jalan juga. Kalian nyangkul tanah gitu kan, nggak pakai cangkul bisa nggak? Bisa aja pakai pakai tangan kan, lama nggak lama, ya kan nggak efektif, tapi bisa konteksnya. Nah, tapi kalau pakai cangkul, apalagi tajam gitu kan, itu kan lebih cepat. Nah, jadi apapun itu, jadi tools itu adalah alat bantu. Ya software yang kalian pakai semua itu kan di aplikasi di handphone adalah alat bantu semua. Untuk mengingatkan alarm, untuk bisa alat bantu berkomunikasi dengan orang, bertemu orang, video call dan sebagainya itu kan alat bantu semua. Kalau nggak ada alat bantu bisa nggak bisa, tapi kan harus ketemu manual dan sebagainya. Oke, pengetahuan, keahlian dan alat bantu dan juga teknis aktivitasnya. Nah, ini 9 knowledge ini, jadi paham ya. Jadi dari sisi manajemen proyek ada 3 tadi, butuh knowledge, keahlian, dan tools. Nah, di sisi knowledge kita bagi ada 9. Ya, ada 9 knowledge ya. Jadi di sini gambarannya kerangka Menpro itu pertama adalah terkait ada stakeholder, need and expectation. Jadi ada ekspektasi si yang punya sponsor, yang punya biaya modal, yang modalin project. Nah, dia punya ekspektasi ini harus running nih jaringannya, ini harus running aplikasinya. Nah, tentunya 3 pendekatan tadi, time, scope, dan cost. Nah, cost-nya tentu dia modalin 1M nih, proyeknya 1 tahun. Terus apa lagi? Misalkan scope-nya udah tadi, scope-nya apa aja nih? Nah, scope-nya jadi satu aplikasi dengan 5 modul, satu modul ada 5 menu. Nah, jadi jelas. Jangan bias. Oke, satu aplikasi. Ya, nanti kan agak bias tuh. Nanti jadi masalah di belakang. Dibilang satu aplikasi, tapi dalamnya expectation si stakeholder dia pengennya ada 10 modul. Satu modul ada 5 menu. Misalkan gitu. Ya kan, jadi total berapa? Nah, tapi lapangannya nggak sampai situ. Modulnya cuma 8, berarti 2 enggak. Karena nggak jelas, makanya butuh pendetailan. Kesepakatan, ada hitam di atas putihnya. Nah, 9 knowledge area itu adalah terkait scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, procure management, dan terakhir adalah project integration management. Ya, jadi yang integration ini mengselaraskan, menghubungkan semua knowledge, ya, dibantu dengan tools dan teknik. Nanti ada tools dalam manage project, ada toolsnya, sehingga nanti dapat output yaitu project success gitu. Nah, itulah menjadi kerangka dalam melakukan Menpro. Jadi kalian udah terbayang para calon-calon IT manager di sini, ya yang S1 itu kan notabene sebagai IT manager, kebayang apa gambaran yang harus kalian capai gitu. Oke, ya. Jadi inilah kerangka manajemen proyek, ya. Jadi sekali lagi tadi ada manajemen proyek itu harus didasari dari pengetahuan, skill, ya, dan juga alat bantu teknis, ya. Bicara pengetahuan, knowledge kita bagi 9 area. Bicara skill kita bagi 2, soft skill dan hard skill, dan juga tools untuk mendukung. Ya, 9 itu ada scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procure, dan integration. Ditambah dengan tools dan tekniknya. Oke. Ya, clear ya. Oke.
selanjutnya kita bahas knowledge yang pertama, ya. Kita bahas terkait knowledge area. Ya, pendetailan dari kerangka manajemen proyek. Knowledge area adalah kompetensi utama yang harus dikembangkan oleh manajer proyek. Ya. Project integration management kompetensi untuk mengintegrasikan berbagai elemen dari proyek tersebut. Tadi ada 8 ya di pinggirnya. Dia harus mengintegrasikan, ya, menyelaraskan. Jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai bertabrakan. Knowledge terkait cost bertabrakan dengan terkait scope. Nah, itu harus diselaraskan dengan integration. Project scope manajemen kompetensi ini untuk mendefinisikan dan mengelola semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan baik. Jadi bagaimana kita berhasil itu tergantung scope-nya kita clearkan. Ya, makanya kalau di skripsi itu contoh di bab satunya ada batasan masalah. Ya. Karena kalau nggak ada dibatasi nanti akan bias, ya kan, bikin website keren, security-nya nggak dibahas. Terus apalagi jaringannya, kecepatannya. Tapi kan di situ dibatasin hanya terkait inputan saja, misalkan. Hanya terkait dengan modul accounting-nya saja. Jadi itu yang melandasi kenapa di skripsi itu ada identifikasi masalah, yang pernah buka-buka skripsi ya. Yang kedua ada batasan masalah. Ya, nah itulah terkait project. Ya. Kemudian selain tadi project scope, ada lagi project time management. Nah, ini kompetensi untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan proyek, membuat jadwal proyek yang wajar dan menjamin ketepatan. Ya, ini seringkali kalau di Indonesia kan boleh dikatakan katanya waktu karet semua ya kan, jam karet semua. Jadi bisa molor, bisa. Nah, itu diatur oleh time management. Ya, tentunya harus disiasatin terkait proyek ini. Kemudian project cost management. Nah, ini untuk mempersiapkan dan pengelolaan budget. Jadi nggak tiba-tiba dana keluar beli ini, tapi semua harus di-planning, dibudgetin. Seperti halnya budget ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita yang sudah belajar financial management, ya pengen sehat keuangannya, itu harus dibudgetin. Misalkan kalian dapat gaji sekian untuk bayar kuliah sekian, untuk jajan, untuk beli pulsa, beli kuota. Nah, nanti kan belajar. Ketika kalian udah belajar financial management yang dalamnya ada budgeting, ya kan, budgeting ini dipakai di perusahaan-perusahaan. Jadi akhir tahun dia melakukan review dan melakukan rencana target tahun depan. Selain targetnya butuh biaya-biaya, karena asumsinya ketika kita ingin mencapai omset misalkan 10 miliar, pasti ada dana yang dicukung misalkan kurang lebih 3 miliar. Nah, 3 miliar wajib ada, dibagi lagi 12 bulan. Nah, itu disebut budgeting. Kalau perusahaan belum pakai budgeting, itu akan boleh dikatakan tidak sehat keuangannya, ya, karena jadi kadang tinggi pengeluarannya gitu kan. Nah, seperti kayak keuangan kita pribadi, saya pribadi alhamdulillah sudah melakukan budgeting dalam kehidupan saya, ya, udah setahun lebih lah saya udah menyiapkan budgeting. Jadi nggak boleh tiba-tiba uang keluar begitu saja, harus di budgeting. Kalaupun keluar begitu saja itu udah ada spare-nya. Oke, yang selanjutnya adalah project quality management. Ya, ini adalah kompetensi untuk menjamin bahwa proyek yang dilakukan akan memuaskan dan memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi kualitas, ya kan, cepat tapi kualitasnya amburadul. Cepat tapi aplikasi pada nggak jalan. Nah, jadi kualitas tetap jaga. Makanya di SDLC itu ada fase testing. Ya, di sini aktornya adalah quality assurance yang menjamin software itu siap dirilis, tidak ada kendala ataupun bugs ataupun problem. Ya, di tim saya di kantor ada tim QA. Di situ dia mengatur secara fungsional, testing, integrasi testing, user testing, terus ada environment testing, smoke testing. Jadi ketika diuji dengan 1000 user, gimana kekuatan aplikasi gitu kan dengan 1000 jaringan. Nah, itu udah diuji, ya kan. Karena kalau kalian pernah masuk ke website-website yang pemerintah yang apply CPNS ya kan, sering down, sering itu karena dia ketika dibuat nggak diuji tuh terkait performanya. Ketika ngakses 1000 orang, 1 juta orang, lemot lah gitu kan. Nah, walaupun ini harus dipikirkan hal tersebut, makanya dijagalah kualitas manajemen. Karena kualitas itu kadang kalau penggunanya 10 mungkin masih kencang, tapi kalau udah 100 ya kayak wifi lah, ketika sudah 100 ya beda deh kapasitasnya.
Yang selanjutnya adalah terkait project human resource management, yaitu terkait dengan efektivitas penggunaan sumber daya. Ya, jadi gimana manpower-nya itu diatur. Karena human ini menjadi kunci, karena ini jadi penggeraknya semua di manusia. Kalau manusianya efektif semua ya kerja kencang, tapi kalau pada males-malesan ya kan, mindsetnya males gitu kan, kerja bener kerja malas sama aja gajinya, itu mindsetnya udah rusak gitu kan, otomatis nggak produktif gitu kan, mendingan keluar ya, keluar aja ya kan, karena nggak clear, kalian kerja nggak semangat gitu kan, sementara banyak kebutuhan. Nah itu kan jadinya bertolak belakang gitu. Jadi mengenai diri kita dari si waktunya, produktivitas dan sebagainya. Selanjutnya project communication management, yaitu kompetensi untuk membuat, mengumpulkan, menyebarkan dan menyimpan informasi. Jadi komunikasinya didokumentasikan dengan baik, makanya ada technical writer atau ada bagian dokumentasi. Karena semua itu butuh dokumentasi, kalau enggak nanti jadi kendala di belakangnya. Nah, poin selanjutnya adalah terkait project risk management kompetensi, yaitu untuk mengidentifikasikan, menganalisa dan merespon risiko yang berkaitan dengan project dikerjakan. Ya, jadi bicara project kalian harus bisa mengidentifikasi resiko. Resikonya apa nih? Wah, denda nih kalau telat. Oh, nanti bisa komplain, bisa meledak nih resikonya, bisa kebakar. Nah, itu semua diidentifikasi. Jadi harus dipikirkan apa resiko-resiko yang akan terjadi. Seperti halnya kalian investasi juga harus ada analisa risiko. Ya kalau nanti bangkrut gimana? Ya tapi bukan jadi takut, tapi jadi lebih was-was, lebih waspada. Jadi ketika ini terjadi kalian nggak kaget lagi gitu. Nah, terus selanjutnya adalah project procurement. Ya terkait dengan pengadaan. Jadi bicara project tentunya ada pendukung, kita harus beli sesuatu lah untuk mendukung project, entah barang, entah jasa gitu kan, karena prinsipnya bisnis itu butuh supplier, butuh yang bisa pengadaan barang ya untuk berhasilnya project apapun. Ketika kalian project masang jaringan, kalian butuh beli router, butuh kabel ya kan, di semua bisnis begitulah, ada supply and demand, jadi ada kebutuhan. Oke, itu secara umum dulu terkait 9 knowledge area ya. Jadi ada yang terkait core function, yaitu scope, time, cost, dan quality. Ada yang facilitating function. Ya, jadi fasilitas mendukungnya ada terkait XR, komunikasi, risk, dan procure. Dan ada satu lagi yang mengintegrasikan semua. Seperti itu. Oke, pelan-pelan dicerna dengan baik untuk ininya. Ya. Oke. Dan selanjutnya, kerangka tersebut ada selain tadi 9 knowledge area, ada lagi tool dan teknik. Nah, ialah yang digunakan untuk menilai manajer proyek dan timnya dapat dalam melaksanakan proyek berkaitan dengan 9 knowledge area. Jadi ada toolsnya, ya. Jadi ada satuan alat ukurnya, ada tekniknya, lebih detail lagi nih di setiap masing-masing knowledge itu. Nah, jadi setiap masing-masing itu punya tools dan tekniknya. Jadi seperti ini. Kita bicara time management, kita punya tools atau tekniknya, kita pakai Gantt chart, project network diagram, critical path, analyze, milestone review dan sebagainya. Ya, di cara scope management kita bisa pakai project scope statement, WBS, work breakdown statement, dan statement of work dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh aja ya. Ada dari sisi risk management plan, probability. Ini lebih detail dalam melakukan apa yang harus dilakukannya gitu. Oke, itulah terkait kerangka manajemen project. Ada knowledge, 9 knowledge, dan tools dan teknik. Saya lanjut dulu ya, nanti baru sesi tanya jawab. Bicara project, kita harus mengenali namanya ada stakeholder, ialah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi aktivitas project.
Stakeholder ini mencakup sponsor atau yang membiayai, manajer project, tim project, staf mendukung, pelanggan, pengguna, pemasok. Jadi stakeholder itu bukan yang punya project, tapi semua yang terkaitan, entitas-entitas yang mendukung. Jadi pelanggan itu atau pengguna itu atau pemasok, supplier, vendor itu juga sebagai stakeholder. Itu makna dari stakeholder. Ya, gitu. Kemudian 9 bidang pengetahuan manajemen proyek. Jadi tadi kita bagi ya, ada pengetahuan yang sifatnya inti, ya core, itu ada lingkup dari spesifik lingkup, waktu, biaya, dan mutu, ya. Lingkup, scope, time, cost, dan quality. Terkait pengetahuan, jadi lagi tadi masalah inti, sekarang lagi yang merupakan alat pencapainya, ya. Alat pencapainya itu terkait SDM, orangnya, programmernya, network engineer-nya, dan sebagainya. Nah, itu SDM. Terus komunikasinya gimana? Kemudian resikonya gimana, dan terakhir adalah bagian pengadaan. Nah, jadi ini groupingnya ya, grouping dari sisi knowledge ya. Satu lagi terkait dengan integrasi tadi. Dan semua itu menjadi hal yang penting diketahui oleh seorang manajer project. Ya. Alat bantunya kita bisa menggunakan tools seperti misalkan Carta Project, penyataan lingkup, ataupun WBS, Work Breakdown Structure. Dari sisi pengukurannya kita bisa pakai Gantt chart, ya, diagram jaringan, dan juga PET analyze. Untuk biaya kita bisa pakai earned value management, ya, budgeting dan sebagainya. Oke. Manajemen portofolio project. Banyak organisasi mendukung strategi bisnis baru, yaitu manajemen portofolio project. Organisasi mengumpulkan dan mengatur proyek-proyek yang sebagian sebuah portofolio investasi yang memberikan kontribusi bagi. Jadi semua proyek itu tentunya ada kontribusi buat perusahaan. Entah ya intinya sih lebih ke penjualan meningkat. Kalau penjualan meningkat, omsetnya meningkat, otomatis profitnya meningkat, otomatis bonusnya juga meningkat. Nah, semua kan kembali ke situ. Ya. Nah, manajer portofolio membantu perusahaan membuat keputusan investasi yang baik dengan menganalisa proyek dari sisi integrasi. Nah, ini contoh aja. Nah, ini salah satu success rate for IT-led project. Jadi ada 3 faktor, jadi tiga bagian. Ada yang challenges, ada yang success, ada yang fail, ada yang gagal. Jadi hampir 24%, seperempatnya itu proyek itu bisa dikatakan gagal. Yang sukses hanya 32%. Ini hasil studi 2009, ya. Yang challenge yang masih 50-50, yang masih ini 44%. Ya, seperti itu. Why the improvement? Alasan adanya peningkatan proyek-proyek yang sukses bervariasi. Pertama, karena biaya rata-rata dari proyek telah dikurangi lebih dari setengahnya. Ya, jadi terus kemudian tools yang lebih baik telah dibuat untuk memonitor dan mengontrol kemajuan dan manajemen proyek dengan capaian yang lebih baik serta proses manajemen yang lebih baik yang telah digunakan. Fakta adanya proses merupakan hal yang signifikan. Nah, jadi kita butuh tools karena nggak tiba-tiba nanti endingnya jadi aja. Butuh tools untuk mengukur kalian. Seperti halnya kalian sedang mengerjakan proyek skripsi aja, kan ada alat yang bimbingan pertama, bimbingan kedua. Jadi kebayang milestone-nya pergerakan yang nggak tiba-tiba besok udah sidang aja. Oh gimana tuh caranya? Nah itu sangat tidak terbayang lah seperti itu. Jadi ada tools untuk mengukur. Ya, makanya kalau kalian udah semester 8 semester dibagi per semester ada IPK, ada IPS. IPS itu kan indeks prestasi semester, ya kan. Diakumulasi jadi IPK kumulatif gitu. Oke, saya batasi sampai sini dulu ya terakhir ya. Faktor-faktor keberhasilan proyek. Yang pertama terkait dukungan eksekutif. Nah, ini penting nih. Kalau eksekutifnya nggak dukung atau CEO-nya, direktur nggak dukung, nanti ke bawah juga kendala. Pertama harus dukungan eksekutif. Kemudian keterlibatan pengguna. Jadi ini anggap proyek bersama. Ada namanya sharing belonging. Jadi merasa memiliki ini proyek kita bareng-bareng, yuk kita support. Tapi kalau lu gue jadi sulit nanti. Kemudian manajemen proyek
harus berpengalaman. Nah, ini jam terbang berpengaruh ya. Jadi makanya kalau kita dari orang lebih pengalaman lebih baik gitu. Makanya kalian berbanyak pengalaman, berbanyak experience maupun portofolio gitu kan. Pertimbangannya lebih beda. Kemudian tujuan bisnis yang jelas. Nah, jadi harus ada bisnis yang jelas, clear. Selanjutnya ada lingkup yang diminimalisasi. Jadi ada berapa yang kita kurangi, minimal lah, bukan dihilangkan ya. Misalkan terkait security kita minimize dulu lah, kita nggak fokus di situ. Atau terkait dengan fitur-fitur apa, nah itu harus dibatasin. Yang keenam adalah infrastruktur perangkat lunak standar. Jadi minimal infrastrukturnya udah standar lah. Kebutuhan dasar yang mantap. Nah, jadi hal yang basic kita harus clear, udah harus beres. Kemudian metodologi formal, metodenya disesuaikan. Estimasinya harus handal, jangan sampai nanti salah perhitungan karena estimasinya terlalu jauh. Kemudian ada kriteria lain seperti milestone, itu perencanaan yang tepat, staf yang kompeten, dan kepemilikan, ya rasa memiliki. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Ya, terima kasih.